Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada pelaksana Agricultural Innovation Technology Competition 4 2022 yang diadakan di Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh. Melanjutkan dari babak validasi, maka tim kami beranggotakan 3 orang yang diketuai oleh Muhammad Andrian Maulana, Muhammad Syahrul Ramadhani sebagai anggota 1, dan saya sendiri, Lia Safitri, sebagai anggota 2. Berikut merupakan penjelasan dari judul kami yang bernama Sistem Monitor dan Kontrol Aktivitas Pertanian dengan Internet of Things berbasis Arduino. Pertanian adalah salah satu sektor ekonomi yang paling penting di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hasil pertanian yang melimpah, sehingga bidang pertanian menjadi penunjang kebutuhan pangan di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Walaupun begitu, masih saja terdapat masalah yaitu profesi petani yang masih dianggap sebelah mata, karena citra petani yang terkesan kotor dan miskin. Bukan berarti semua petani itu miskin, namun kebanyakan ekonomi petani masih termasuk kelas menengah ke bawah, yang didasari tidak adanya bukti kuat yang mengatakan bahwa bertani itu profesi yang menjanjikan. Bahkan, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan pada tahun 2063 tak ada lagi profesi petani. Hal ini seiring dengan turunnya pekerja di sektor pertanian, salah satu sebabnya juga karena rendahnya minat generasi muda yang ingin terjun ke dunia pertanian, yang dilihat dari statistik sebesar 61% petani berusia lebih dari 45 tahun. Namun, di era sekarang, perkembangan teknologi bidang pertanian mulai diminati, dan bermunculan teknologi-teknologi yang diharapkan dapat memajukan sektor pertanian, sehingga minat generasi muda untuk menggeluti profesi pertanian juga meningkat. Salah satunya yaitu teknologi yang dapat menjaga kualitas tanah. Kualitas tanah sangat berpengaruh dalam hal bercocok tanam di bidang tanah. Oleh sebab itu, agar membuat kualitas hasil pertanian menjadi lebih baik dan dapat mempermudah pekerjaan petani agar lebih efisien, maka dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang berkembang. Saat ini, banyak sistem yang mampu mengolah dan mengerjakan pekerjaan manusia yang dilakukan secara manual dapat menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat, baik dari segi waktu dan tenaga. Salah satunya adalah microcontroller Arduino yang dapat dikoneksikan dengan perangkat Android. Penelitian kami lakukan selama 2 bulan, terhitung dari bulan Mei hingga Juni, yang dilakukan di kebun pondok pesantren Nabil Hussein Samarinda. Kami melakukannya dengan berbekal laptop yang memiliki kapasitas penyimpanan RAM 8GB, SSD 120GB, dan hard disk 500GB dengan sistem operasi Windows. Dengan menggunakan microcontroller Arduino yang terhubung dengan beberapa sensor yang diperlukan untuk mendapatkan data tanaman, maka terciptalah sebuah sistem monitor dan kontrol aktivitas pertanian dengan memanfaatkan Internet of Things berbasis Arduino ini. Secara umum, sistem dibuat agar dapat membantu petani dalam memantau aktivitas pertanian, seperti memonitoring kondisi tanah dan melakukan kontrol penyirapan, yang dapat dilakukan melalui smartphone Android. Arduino bekerja sebagai penerima data dari sensor dan mengirim data ke server, sehingga para petani dapat mengetahui data yang telah dikirim oleh sistem. Perhatikan gambar berikut. Terdapat rancangan sistem alat yang dimana memiliki fungsi kerjanya masing-masing. Jadi, terdapat lahan pertanian yang akan diinstalasi oleh alat. Alat akan bekerja secara terus-menerus tanpa henti dalam melakukan monitor pada lahan pertanian, yang dimana dibantu dengan penggunaan tenaga surya melalui solar panel. Selanjutnya, petani akan mendapatkan data-data berupa kelembapan tanah, pH tanah, suhu dan kelembapan udara, dan juga kecepatan angin. Dari hasil nilai yang didapat dari parameter tersebut,
Petani dapat memonitor dan melakukan penyiraman dengan lebih efektif. Dalam hal sumber daya, alat ini menggunakan solar panel yang dayanya akan diterima melalui solar charge controller dan daya akan disimpan pada aki. Untuk mengalirkan daya ke Arduino dibutuhkan step down yang berguna membatasi aliran daya yang masuk pada alat agar dapat menghemat penggunaan daya. Dengan rangkaian tersebut, alat dapat terus hidup baik itu di siang hari ataupun malam hari. Karena saat siang hari solar panel akan mengisi daya dan saat malam hari daya yang tersimpan pada aki dapat digunakan. Tempat untuk pengolahan data dilakukan melalui ThinkSboard yang dialirkan datanya melalui Node MCU ESP8266. ThinkSboard juga menjadi tempat pertukaran data dari web server menjadi JavaScript Object Notation atau JSON sebagai media perantara. Dalam implementasinya, alat ini dapat dijalankan dengan menggunakan adapter yang dicolokkan daya dan mengirimkan data melalui ESP8266 secara online, secara real-time, yang dapat dimonitori melalui dashboard ThinkSboard maupun aplikasi Android. Jadi di sini kita sedang mencoba untuk solar panel sendiri pengisian dayanya Ini sudah kena matahari dia. ini matahari tapi agak mendung. Isi. Ini sudah mengisi. Nah, coba tidak mengisi bakal gini. Kalau nggak ngisi gimana? Nah, itu perbedaannya. Ini ada voltasenya juga. Oh ya, ini juga ada untuk apa namanya? Indikator aki. Indikator aki. Ya, seperti itu. Ini kita login dengan akun yang tersedia. Nah, di sini terdapat blok A. Untuk sementara ini hanya satu blok. Dapat menampilkan parameter antara suhu, kelembapan, pembeban tanah, dan pH. Lalu ada suhu lainnya, parameter lainnya. Lalu kita ke kontrolnya. Di kontrolnya ada kontrol untuk pompa di depan ini, di mana ada parameter berupa nyalakan listrik dan nyalakan starter. Jadi pertama kali kita coba alat ini adalah untuk menyalakan listriknya dulu. Ini kita nyalakan listriknya. Jadi ini kita mulai di starter. Jadi di sini. Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa teknologi mempunyai peran yang strategis dalam menopang pertanian berkelanjutan. Teknologi bukan hanya berperan pada pertanian saja, melainkan selalu andil pada setiap tahapan proses.
untuk mempercepat tercapainya cita-cita dan tujuan pertanian berkelanjutan. Inovasi-inovasi teknologi, khususnya teknologi yang dapat diaplikasikan pada bidang pertanian, harus tetap dilakukan.